firman Tuhan, saya akan berikan judul Undangan yang Memberi Kelegaan. Amin, puji Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, ya, di mana Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah pagi hari ini jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini ada yang sedang letih lesu, berbeban berat? Inilah jawabannya dari Tuhan Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kita melihat di sini bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai beban pergumulan. Pertama kali Tuhan Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu adalah untuk hidup dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, menuruti tipu muslihat iblis, mereka akhirnya harus bergumul. Mereka harus berjuang untuk hidup. Dan oleh sebab itu sampai hari ini pun setiap orang yang hidup di dunia pasti mempunyai beban pergumulan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari yang namanya pergumulan hidup. Ayub mengatakan dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Dikatakan gini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi manusia di bumi ini dia harus bergumul, harus bekerja, harus berusaha setiap hari seperti orang-orang upahan. Ayub katakan seperti itu. Tidak mengenal batasan. Mulai dari orang tua, paruh baya, anak muda, bahkan sampai anak kecil pun pasti mengalami pergumulan hidup. Saya melihat dan saya mengucap syukur bahwa mengapa saya katakan anak kecil pun ketika dia baru lahir, dia sudah mulai bergumul dengan hidupnya, dengan dunia ini. Saya melihat sendiri, puji Tuhan, saya dikaruniai seorang putri. Dan ketika saya melihat bahwa putri saya ini ketika dia baru lahir, dia bergumul untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi pergumulan ini tidak terbatas dengan siapa dan bagaimana orang itu. Bahkan anak kecil pun dia bergumul. Saya lihat bagaimana anak saya bergumul untuk mendapatkan ASI walaupun susah. Dia menangis, dia mengerang. Dia berusaha untuk mendapatkan itu walaupun sulit. Dan inilah keadaan manusia ketika hidup manusia sudah dimulai jatuh dalam dosa. Banyak beban berat yang harus ditanggung manusia. Sehingga karena pergumulan itu manusia menjadi lelah, letih, lesu karena beban yang sangat berat. Bapak Ibu sekalian, saya percaya tidak ada yang menganggur di rumah. Pasti semuanya bekerja. Dan itu adalah sebuah pergumulan. Dan itu kadang-kadang membuat kita menjadi penat, letih,
Dan itu bahkan bisa menjadi sebuah beban di dalam hidup kita. Manusia di dunia, orang-orang bisa bergumul dengan keadaan ekonomi yang sulit saat sekarang ini. Bagaimana kita lihat ekonomi sudah semakin sulit. Orang-orang memikirkan bagaimana pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana nanti ke depannya ekonomi saya, kok tidak ada perubahan. Lalu apa? Mungkin ada yang bergumul dengan sakit yang dialami. Yang sekian lama, sekian tahun tidak sembuh-sembuh. Atau diakibatkan sesuatu. Dia bergumul setiap hari dengan sakitnya, dia menahan rasa sakitnya. Dia mencoba mengatasi sakit yang dialaminya. Atau ketika menghadapi situasi kehilangan orang yang disayangi. Lalu hubungan dengan pasangan juga bisa mempengaruhi. Dan masa depan keluarga. Banyak dari kita bergumul untuk masa depan keluarga. Bagi yang punya anak kecil, bagi yang anaknya sudah besar, bagi orang tua pun yang anaknya sudah mungkin semuanya sudah menikah. Tetapi terus bergumul untuk masa depan keluarga. Supaya keluarganya takut akan Tuhan. Supaya keluarganya diberkati oleh Tuhan. Supaya keluarganya hidup saling mengasihi. Atau pasangan hidup yang sedang bergumul karena ada ketidakcocokan, ada karena beda pendapat dan pandangan. Itu wajar. Tidak ada manusia yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dia tetap aman. Dia tetap berjalan dalam keadaan yang aman, yang nyaman. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Walaupun orang itu punya uang yang banyak. Belum tentu menjamin orang tersebut akan tenang dalam hidupnya. Apakah orang itu punya bodyguard, security 24 jam? Belum tentu. Mereka akan tenang, nyaman. Ataukah mereka punya segala sesuatu, ya, setiap rumah sekarang dipasang CCTV. Selama 24 jam memantau demi keamanan. Karena ada sesuatu hal yang membuat jadi manusia itu tidak bisa menjamin hidupnya sendiri. Jadi butuh bantuan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu mungkin bantuan mengandalkan uang, security, bodyguard, dan lain sebagainya. Nah, apalagi ditambah sekarang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sudah mulai merencanakan kenaikan harga BBM. Dan tentunya ada sudah jenis-jenis BBM yang sudah dinaikkan. Yang harganya melambung tinggi. Yang hampir 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Nah, tentunya ini akan membuat harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga akan naik dan akan membuat orang semakin khawatir. Terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, bagaimana mengatur keuangan. Bapak-bapak juga bagaimana menambah penghasilan yang tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik hari ini yang datang kepada kita adalah undangan Yesus yang memberi kelegaan. Amin. Yesus katakan, marilah kepadaku semua tanpa terkecuali yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Amin. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus mengundang untuk semua orang tanpa terkecuali datang kepadanya. Yang Tuhan Yesus memberi garansi, memberi jaminan akan memberi
kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Kelegaan itu artinya adalah perasaan tentram. Tidak gelisah lagi, tidak khawatir lagi. Nah, undangan ini Tuhan Yesus tawarkan kepada semua orang yang menjadi pengikutnya tanpa terkecuali. Apalagi ini ditujukan kepada pada hari ini adalah kepada kita, orang-orang percaya, yang tentunya saya percaya kita mempunyai pergumulan, pasti punya beban, pasti punya pikiran yang sedang sulit, yang sedang digumuli. Tetapi ya, ada Tuhan Yesus yang siap menolong kita. Mungkin beban berat itu hampir membuat kita merasa putus asa, merasa frustasi, dan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Bagaimana aku ke depannya? Bagaimana nanti? Bagaimana biaya anakku sekolah? Bagaimana biaya kontrakanku? Bagaimana biaya sehari-hari? Itu pasti selalu ada di dalam pikiran kita. Dan itu adalah hal yang wajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Yesus, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagaimana kita merespon undangan Yesus agar kita mendapatkan kelegaan? Yang pertama adalah agar kita dapat merespon dengan Yesus dan kita mendapatkan kelegaan adalah yang pertama, berpaling dari segala sesuatu yang kita andalkan. Fokus kepada undangan Yesus, ya. Berpaling dari segala sesuatu yang kita andalkan. Kita lihat dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Di situ adalah menceritakan kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sampai di situ dulu saya bacakan. Nah, perempuan yang tidak disebutkan namanya ini, di situ dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Inilah pergumulan hidupnya. Pergumulan dengan penyakit ini selama 12 tahun, bayangkan. Betapa sakitnya, betapa kurusnya, betapa mungkin dia tidak terawat. Karena sakitnya ini. Segala usaha, ayat 25 katakan, segala usaha sudah ia lakukan untuk kesembuhan penyakitnya. Tetapi keadaannya semakin memburuk. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga semua apa yang ada padanya telah habis. Namun tidak ada faedahnya sama sekali. Kita lihat bagaimana ketika kita mau merespon dengan Yesus agar kita mendapat kelegaan. Berpalinglah. Segala yang kita miliki, segala yang kita punya, mungkin itu ada artinya, mungkin bermanfaat, tetapi itu tidak menjamin kita untuk selamat. Tidak menjamin kelangsungan hidup kita seperti apa yang kita inginkan.
Seperti wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dia banyak uang. Dia punya kemampuan. Tetapi dikatakan sini berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tidak dengan biaya yang murah. Tidak dengan gratis. Sehingga apa? Sehingga setelah dihabiskannya semua yang ada padanya. Demi penyakitnya dia mencari pengobatan. Demi penyakitnya dia rela mengeluarkan uang. Tetapi apa yang dia dapat? Semuanya tidak ada faedahnya. Malah makin memburuk. Tetapi kita lihat. Ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita lihat bagaimana wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini. Dia dari yang mengandalkan uangnya, mengandalkan hartanya, mengandalkan kemampuannya. Ketika itu tidak membuat menjadi dia lebih baik, dia berpaling kepada Yesus. Ketika ia mendengar berita tentang Yesus, lalu dia mencoba dan dia beriman, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berpalinglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Tidak salah kita punya harta, tidak salah kita punya kemampuan. Tidak salah kita mengeluarkan kemampuan, tapi jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan, berpalinglah. Ketika semua orang tidak bisa menolong kita, ada seorang pribadi yang bisa menolong kita. Amin. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama mengatakan demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan celakalah orang-orang yang mengandalkan Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia. Celaka kalau kita mengandalkan dunia ini. Dunia ini tidak pernah memberikan kesenangan. Dunia ini hanya memberikan kesenangan yang semu. Dunia ini hanya memberikan mimpi. Tetapi Tuhan menepati janji. Amin. Tetapi pandanglah kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari. Dan carilah Tuhan. Sudah saatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berpaling memandang kepada pertolongan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, undangan Yesus supaya kita mendapatkan kelegaan. Datanglah dan percaya. Ketika seseorang diundang, biasanya dia punya hak untuk datang atau tidak. Tetapi ketika seseorang datang, pasti dia punya alasan. Dan ketika undangan ini pun dari Tuhan Yesus kepada semua orang, khususnya kita orang-orang percaya pada saat ini, yang ada di gedung ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Ya, kita lihat datang dan percaya. Dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6, ketika Yesus ditolak di Nazaret, ya.
Pada saat itu adalah kisahnya Yesus datang ke Nazaret di tempat asalnya. Jadi Yesus berasal dari Nazaret. Nah, pada saat itu banyak orang datang ke rumah ibadat. Lalu Yesus berkhotbah di sana, dia mengajar, dan orang banyak itu datang ke rumah ibadat, mendengar Yesus mengajar, dia takjub. Dia takjub. Tetapi, lihat di sini. Saya bacakan aja, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang datang ke gereja hanya karena rutinitas. Oh, ini kewajiban saya sebagai orang Kristen. Saya datang ibadah. Supaya enggak ditanyain gembala. Supaya enggak ditanyain para penatua. Saya ibadah. Hanya sekedar ibadah. Lalu apa? Hanya sekedar kewajiban sebagai orang Kristen. Atau mungkin hanya takjub. Hanya ngelihat, wah khotbahnya bagus ya. Khotbahnya luar biasa. WL-nya keren. Musiknya oke. Tetapi hanya datang. Hanya sebatas datang. Tetapi tidak percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, di situ ada kuasa. Seperti Yesus dia mengajar di Nazaret di kota asalnya. Mereka takjub, mereka heran dengan pengajaran Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berharap tidak ada seorang pun di sini yang datang ke tempat ini ketika mendengarkan firman Tuhan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Sehingga apa? Ketika kita hanya datang dan tidak percaya, maka jangan harapkan ada mujizat. Dikatakan di situ di ayat 5 dalam Markus pasal 5 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi kenapa di kotanya sendiri, di Nazaret, dia tidak melakukan mujizat? Bukannya Yesus tidak mampu, tetapi karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada. Tetapi ketika kita percaya Yesus mampu melakukan mujizat, maka percaya mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kita lihat contoh hal yang berbeda terjadi ketika ada seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus dan percaya. Dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya.
Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi lihat jawab perempuan itu. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Sampai situ dulu. Ketika perempuan Sirofenisia ini datang, dia memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Tetapi Yesus menolak permintaan wanita itu. Ya. Tetapi ketika menyadari hal ini, penolakan itu, perempuan ini menanggapi pernyataan Kristus ini dengan bijaksana dan dengan iman. Dia katakan dengan kerendahan hati, dengan iman percaya, benar Tuhan. Menjawab perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Maksudnya Injil ini diberitakan untuk bangsa Israel dulu, baru kepada bangsa yang lain. Memang konteksnya seperti itu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, maksudnya orang-orang Israel, bangsa pilihan, dan melemparkannya kepada, dikatakan di sini bahkan ada dalam tanda kutip sebuah hinaan. Itu hinaan orang Yahudi untuk bangsa di luar Yahudi kepada anjing. Bayangkan kalau kita minta tolong kepada seseorang, lalu dibilang apa? Kita dimaki, bahkan diejek. Bahkan dikatakan di sini dilemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan ini karena dia datang dengan iman dan percaya, dia jawab, benar Tuhan. Tetapi anjing, dia mengumpamakan dirinya, dia merendahkan dirinya. Anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia percaya walaupun itu hanya remah-remahnya saja, dia percaya bahwa itu akan menjadikan sebuah mujizat untuk anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Dia percaya walaupun itu hanya sisa-sisa yang terbuang. Kalau itu dari Yesus, kalau itu dia yakini, itu akan ada kuasa. Maka jawab Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita lihat bagaimana dua perbedaan ini. Ketika orang Yahudi datang pada Yesus hanya sekedar takjub, hanya sekedar heran, tetapi tidak percaya, tidak ada mujizat. Tetapi ketika ada seorang perempuan datang dan percaya, di situ ada mujizat. Oleh sebab itu, milikilah, datanglah kepada Yesus dengan iman percaya. Bukan hanya sekedar datang, tetapi kita juga percaya ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam firman. Ada kuasa ketika Yesus melawat kita. Kan kita pernah sering nyanyi, ada kuasa dalam pujian. Amin. Ketika memuji Tuhan pun ada kuasa. Ketika para rasul dia di penjara, dia memuji Tuhan tengah malam dan terjadilah mujizat. Amin. Apalagi kita datang kepada Yesus memohon dan percaya, di situ juga ada mujizat. Amin. Yang ketiga adalah ketika kita merespon undangan Yesus supaya kita mendapatkan kelegaan, kita siap untuk menerima
jawaban Tuhan. Kita harus siap menerima jawaban Tuhan. Ketika kita merespon, kita datang dengan segala pergumulan kita, dengan segala beban kita. Bersiaplah menerima jawaban dari Tuhan. Mungkin jawaban itu tidak langsung. Perlu waktu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 9. Ini adalah kisah seorang yang mengalami sakit lumpuh. Yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya bacakan ayat 1 sampai 8 saja. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu padanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu berjalan. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Kita lihat di sini. Kisah seorang yang mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun lamanya. Tidak diceritakan secara pasti sudah berapa lama dia menunggu di kolam itu. Dia sekian lama menunggu di kolam itu, yang pasti adalah dia 38 tahun menderita sakit ini, sakit lumpuh ini. Selama itu pula, selama 30 tahun itu juga dia menantikan sebuah jawaban, sebuah mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin tahun pertama oke, ada tahun depan. Setelah 2 tahun, masih ada tahun berikutnya. Masih ada waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika persoalan semakin berat, mungkin imannya sudah mulai merosot. Mungkin imannya sudah mulai menurun. Sampai dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Dia mulai putus asa. "Dan sementara aku menuju ke kolam itu, kalau bergoncang airnya, orang lain sudah turun mendahului aku." Tetapi yang menarik di sini adalah ketika jawaban ini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Lalu Yesus menawarkan apa? "Maukah engkau sembuh?" Dan jawabannya adalah, dia katakan apa? Bukan Bapak, bukan Rabi, tetapi dia katakan Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saya katakan di sini, itu adalah perkataan iman. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang sanggup melakukan mujizat. Karena Yesus pun tahu apa yang sedang dialami orang tersebut.
Dia berbaling dalam keadaannya itu sekian tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah Tuhan mengerti pergumulan yang ada di dalam setiap kita. Pergumulan yang ada dalam setiap Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan tahu. Dia tahu berapa lama kita semua menggumuli itu. Menanti jawaban, menanti mujizat. Seperti yang terjadi di sini. Ini juga pertanyaan sama, maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari semua kesulitan ini? Apakah kita yakin, percaya? Kita katakan, Tuhan saya mau. Tuhan saya percaya. Atau kira-kira kita berkata, terserah Tuhanlah, saya pasrah. Ganti pernyataan kita. Ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya percaya. Amin. Lalu kita bisa lihat dalam kisah Hana yang datang kepada Tuhan. Dia datang dengan percaya. Dia siap untuk menerima jawaban Tuhan. Dia yakin bahwa doa-doa yang dinaikkannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia percaya lewat doa ada kuasa yang sangat luar biasa. Dengan doa dia bisa menggerakkan hati Tuhan. Dengan doa dia bisa menggerakkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana pergumulan Hana ketika ia terus diledek, ketika dia terus dibully, ketika dia terus disakiti oleh madunya dari suaminya itu. Hana tidak menangis. Hana tidak mengasihani dirinya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia nyatakan keluh kesahnya. Dia nyatakan isi hatinya di hadapan Tuhan. Semuanya dia nyatakan di situ. Semua apa yang dialaminya. Karena dia percaya hanya Tuhanlah satu-satunya jawabanku. Hanya Tuhanlah yang satu-satu yang bisa memberikan aku jalan keluar. Walaupun mungkin Tuhan tidak memberikan, ini perkataan saya. Walaupun mungkin Tuhan tidak memberikan, mengaruniakan Hana seorang anak. Tetapi Tuhan punya cara untuk memberikan damai sejahtera. Tetapi apa? Lewat kuasa doa kita lihat. Ketika Hana sampai dia diledek. Sampai dia dianggap seperti orang mabuk oleh Imam Eli. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Orang yang niatnya baik. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kira-kira datang ke tempat ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Lalu ada pengerja atau ada salah satu pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bilang, kamu seperti orang mabuk ya. Mungkin kita sudah marah. Saya benar-benar berdoa. Tetapi Hana tidak. Hana dia menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dengan iman percaya. Lewat doa yang kita panjatkan. Kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Seperti doa Hana. Lihat jawaban Tuhan untuk Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Kita lihat bagaimana kuasa doa itu menggerakkan hati Tuhan. Kita lihat bagaimana curahan isi hati Hana di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan membalas dengan tidak mengecewakan. Apa yang ia gumuli, ia ingin mempunyai seorang anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan bukan hanya satu orang anak.
Bahkan ada beberapa lagi yang Tuhan karuniakan, percayakan kepada Hana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, seberapa berat beban kehidupan yang Bapak Ibu alami saat ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, responlah undangan Tuhan kita, Yesus. Percayalah, ketika kita merespon undangan itu, datang kepada Yesus, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Apapun pergumulan dan permasalahan kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya.